Miss Tania. Halo, Selamat selamat siang, pagi. Rafael. Selamat siang ya sekarang mah ya. Walaupun mendung Selamat siang nih. siang. Udah jam 12 lebih. Pengen pagi terus kan, Marvel? Ya yang enggak, Miss. Malam terus juga enak gitu terus. Ya kalau paginya di bawah jam 7 sih ya masih tidur. Kalau udah di atas jam 7 ya udah harus bangun siap-siap sekolah. Yuk, yang udah join tapi belum buka kamera, jangan lupa dibuka dulu kameranya. Yang nggak bisa buka, jangan lupa izin. Diketik ya izinnya ke chat supaya Miss Tanianya bisa baca dan bisa balas. Miss, hari ini tuh masih cerita tentang konflik. Kenapa? Tugasnya tuh tugas yang nyeritain masalah kita kan. Tapi kan di pertemuan sebelumnya udah Miss bahas kan ya, Miss udah tanya beberapa orang yang kamu berantem sama saudara. Ya, Miss masih ingat beberapa yang udah sharing cerita karena masalah apa ini. Nah, sebelum mulai, Miss kasih tahu dulu deh sambil nunggu 2 menit lagi absen. Jadi, ini tuh adalah pertemuan terakhir BK di semester ini. Jadi, nanti Miss bakal umumin tugas-tugas yang harus dikumpulinnya apa aja. Yang pertama kan ada yang avoiding fights tuh, yang 4 situasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu yang kemarin yang tugas what is conflict, tentang ceritain kasus kalian pernah berkonflik sama siapa dan penyelesaiannya gimana. Nanti Hanomis pasti diumumin lagi di Google Classroom, dicatat lagi supaya kalian bisa cek lagi. Ya intinya itu sih, jangan lupa dikumpulin modul BK-nya beserta buku BK-nya. Jadi dua-duanya ya, jangan cuma salah satu doang. Gitu. Nanti kalau nggak salah pengambilan lagi tuh tanggal 16. Kemarin Miss nanya ke Pak Pamet. Jadi kalian pengambilan modul, sekalian dikumpulin juga modul BK-nya. Gitu. Mana ini masih banyak yang off cam? Ada Aldi, Gaylin, Excel, Ebner, Kelly, Lydia. Ebner sama Excel. Aku udah on izin cam ya. off cam. Aduh, udah on cam. Bisa. Oke. Udah izin. Yang belum izin jangan lupa ya. Apalagi ini pertemuan terakhir gitu ya, masa kalian masih harus diingetin sih soal izin-izinan kamera udah kelas 6. Kalau lo kalian sama kelas 1-2 mah dari awal join juga nggak ada yang disuruh buka kamera, pasti langsung buka kamera. Sampai akhir kalian bisa lihat absensi, kalau punya adik di kelas 1-2 tuh, wah, datangnya rapi, nggak ada on off cam, gitu. Ya, ini Miss Sasa sama Miss Tania lagi jadi trainee di KQ Entertainment. Itu Miss sama Miss satu kan pakainya background Miss, bukannya asli Miss. Kalau Nanti udah kalau- debut nama gerbennya apa, Miss? PS, Miss? Ya. Tania siapa, Miss? Ntar Miss kalau mau buat girl group, telepon aku Miss. Ikut trainee aku Miss. Bukan mau jadi manajer Miss-nya gitu. Enggak. Aduh, udah gitu. Kita mah udah tua, udah nggak bisa jadi debut ke band lagi. Umurnya kan belum nyampe 40 kan Miss. Tapi ya Marvel sekarang mah kalau nge-iniin trainee nyarinya yang udah 2000 ke bawah nih, kalian-kalian ini nih. Tapi bisa gitu, Miss ya sedikit number itu. Kan ada yang umurnya 20,
debutnya. Iya sih, tapi kan udah dari umur berapa jadi trainee-nya? Kalau Miss baru masuk sekarang keburu encok. Nanti debutnya udah seumur mama kalian, malah baru debut. Debut apa, Miss? Apa Miss? Dia seumuran Super Junior. SNSD. Wah sekali. Debut tuh ini perdana muncul sebagai idol grupnya gitu. Rilis gitu istilahnya. Premier kalau film mah. Tayang perdana. Oke, Miss. Oke deh, kita sambil mulai absen saja ya, Miss Tania yang sedang berada di KQ Entertainment studio lama. Oke, kita mulai absen ya. Kelas 6A, Agnes Monik. Oke, berikutnya Andy. Belum ada ya. Alexandra Kelly. Hadir, Miss. Oke. Selanjutnya Excel. Hadir, Miss. Oke. Berikutnya Cheryl Renata. Hadir, Miss. Oke. Selanjutnya Cleo. Belum ada. Terus Edward. Kelompok tadi ada masalah Miss di wifi-nya. Oke. Ini Edward ya barusan ya? Ya Miss. Oke, bentar. Terus selanjutnya Aldi. Oke, berikutnya Willy. Willy belum ada ya? Terus Gaylin. Hadir, Miss. Oke, selanjutnya Gwen. Hadir, Miss. Oke, berikutnya Eric. Hadir, Miss. Oke, selanjutnya Jill Kathleen. Hadir Miss. Oke, selanjutnya Josephine Wijaya. Ada Miss. Oke, selanjutnya Josephine Claire. Hadir, Miss. Oke, selanjutnya Giovanna. Hadir, Miss. Oke, berikutnya Lauren. Belum ada ya? Lauren belum ada ya? Hadir, Miss. Oh, ada hadir. Oke, selanjutnya Lydia. Lydia Rose. Hadir, Miss. Oke. Selanjutnya Liviana Luz. Luz Hadir, hadir. Miss. Oke. Selanjutnya Marcella Tan. Hadir, Miss. Oke, berikutnya Elo. Hadir Miss. Oke, selanjutnya Mika. Hadir Miss. Oke, selanjutnya Marvel. Hadir, Miss. Oke, berikutnya Ebner. Hadir Miss. Oke, selanjutnya Richie. Hadir, Miss. Oke, terakhir Gio. Oh, hadir, Miss. Oke, ada nggak kelas 6B yang ikutan join di 6A ini? Soalnya tadi salah jam. Selain Klavian, Kak, ada lagi? Soalnya yang izin ke Miss baru Klavi doang nih. Berarti semuanya yang lain 6A ya. Coba Miss ulangi. Andy udah masuk belum? Belum ada. Oh, udah? Oke, Cleo. Cleo belum ya. Terus Willy. Hadir. Oke. Sip ya. Ada yang belum dipanggil? Sudah semua? Oke. Ada ini Sevilla udah belum ya? Di kelas 6B kan ya harusnya. Sevilla bisa buka mic-nya. Oke. Misalnya bingung, soalnya ini Sevilla tuh sebenarnya tiap pertemuan hadir ya, tapi nggak pernah menjawab kalau absen. Kenapa nih? Coba nanti Sevilla izin ke Miss Hasa ya, maksudnya selama
Udah berapa pertemuan nih berarti? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 pertemuan tuh selalu hadir, ada Zoom-nya, tapi tidak pernah menjawab. Jadi absennya Miss kasih merah. Nanti saya Villa kalau misalnya ada kendala tentang mic-nya atau gimana, coba tolong kabarin ke Miss Sasa lewat WA-nya Miss Sasa ya. Oke, terus ini Miss melihat masih banyak yang off cam nih di kelas ini. Coba dinyalakan dulu. Yuk. Soalnya tadi yang izin ke Miss hanya siapa ini? Excel sama Abner. Berarti yang lainnya belum izin nih. Andy, Josephine Lijaya, Willy, Edward, Saya udah Elo. Elo? Ya, oke. Nih anak-anak kalau misalnya kalian buka aplikasi lain tuh pasti di Zoom otomatis kameranya off ya. Jadi kalau misalnya ngelihat kameranya kok on off, Miss malah curiga kalian lagi buka aplikasi yang lain tidak mendengarkan pelajaran BK yang dibawakan sama Miss Sasa ya. Ini Andy masih belum nyala nih Andy. Oke, sip. Terus ini Cheryl. Ya, Miss. Ya, oke. Ya, yang izin hanya Excel sama Ebner ya. Jadi kalau misalnya yang lain mau izin, silahkan chat dan chatnya ke everyone atau ke Miss Tania. Karena kalau ke Miss Sasa mah nggak akan dibales ya, kan lagi menjelaskan Miss Sasanya. Gitu ya, silahkan Miss Sasa. Ini juga lus ya, ditunggu belum open cam-nya. Oke, hari ini kita berlanjut tentang materi yang pertemuan kemarin kan kita bahas tentang what is conflict tuh. Jadi Miss sudah jelasin kalau setiap orang tuh memang pada dasarnya ya pasti pernah gitu ya mengalami konflik satu sama lain, entah sama adik kakak, temen, atau papa mama gitu ya. Atau dengan lingkungan sekitar kita, misalnya teman mainnya tetangga, itu tuh hal yang sangat wajar. Terus hari ini kita judulnya tentang accepting consequences. Jadi siapa coba yang tahu sinonimnya dari consequences atau konsekuensi itu apa? Tanggung jawab. Apa? Jo? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Beda sih, tapi ya Resiko. masih oke. Resiko, oke, good. Siapa tuh? Elo. Oh, Elo. Oke, resiko. Ada lagi? Akibat. Akibat. Oke, good. Nah, jadi kita hari ini membahas tentang menerima konsekuensi atau menerima ya akibat dari apa yang udah kita perbuat atau resiko dari apa yang kita udah lakuin gitu ya istilahnya. Oke. A consequence is something that naturally follows from an action or behavior. Jadi konsekuensi itu adalah sesuatu yang secara alami itu mengikuti ya dari perbuatan atau tindakan yang udah kita lakuin. Misalnya, if you don't do your homework, you won't get credit for it and you may be in trouble. Kalau kamu nggak ngerjain PR, kalau kamu lupa buat tugas, ya kamu nggak dapat nilai atau dikurangi nilainya gitu ya. Dan ya kamu dimarahin juga atau bisa jadi lebih jauh lagi karena sering banget ya kejadiannya diulang-ulang, kamu jadi dicapnya bermasalah gitu sama guru. Wah, ini mah anaknya telat mulu, ini mah anaknya suka nggak ngumpulin atau gimana gitu. Itu salah satu contoh resiko kita suka nggak ngerjain tugas gitu. Terus yang kedua, if you are mean to a friend, he will be mad at you and may not want to be your friend. Jadi kalau kalian yang suka iseng, jahil, atau ngejekin, atau bahkan sampai ngebully gitu ya, berbuat jahat ke teman kalian, ya teman-teman kalian ini ya bakal marah sama kamu dan mungkin ya nggak mau lagi punya teman kayak kamu, nggak mau berteman gitu ya sama kamu. Nah, these events are the consequences of your behavior. Jadi kejadian-kejadian yang di atas tuh contoh-contohnya tuh ya konsekuensi dari tindakan yang udah kita lakuin.
Nah, terus understanding that all your behaviors have consequences will help you solve and even avoid problems in your relationship with others. Jadi dengan kita tuh mengerti kalau setiap tindakan kita tuh pasti punya resikonya, pasti ada dampaknya, pasti ada sebab, pasti ada akibat. Nah, jadi kita tuh akan lebih terhindar atau lebih mudah lah dalam istilahnya membereskan permasalahan antara kita dengan orang lain. Terus, nah, because two people may see the same event differently, you may think that a consequence is unfair or that you didn't even do anything wrong. Ya, jadi kan kita udah tahu tuh kalau kita setiap ngelakuin sesuatu pasti ada dampaknya ya, entah positif atau negatif gitu ya. Tergantung kita ngelakuinnya apa. Kita ngelakuinnya hal yang positif apa negatif. Kalau yang positif ya dampaknya positif gitu. Kalau negatif ya dampaknya negatif. Cuman because two people may see the same event differently, karena mungkin dua orang bisa ngelihat kejadian yang sama tuh dari sudut pandang yang berbeda, artiannya beda, maknanya beda. Jadi you may think that a consequence is unfair. Jadi kita kadang bisa mikir konsekuensi yang kita alamin tuh nggak adil gitu buat kita, or that you didn't even do anything wrong, atau bahkan dari sisi kitanya sih kita sih nggak merasa ada ngelakuin yang salah gitu ya, kita nggak merasa kalau kita tuh salah gitu. Nah, taking the time to think and talk about what happened will help you and the other person work things out. Jadi kita ambil waktu untuk berpikir dan kita bicarain tuh, diskusiin apa yang baru saja terjadi, kejadiannya gimana sih. Akan membantu kalian dan orang yang menjadi lawan bicara kalian tuh menyelesaikan masalahnya gitu, membereskan masalahnya gitu. Contohnya nih, kalau misalnya yang konsekuensinya unfair menurut orang. Misal aja kayak waktu di kelas 4, Miss pernah marahin kalian ribut gara-gara berisik. Nah, dimarahinnya kan satu kelas ya, padahal nggak semua bener gitu ya. Dari 20 muridnya ngobrol, 20-20-nya berisik-berisik. Terus tata rekel gitu ya, ngegangguin yang lain gitu ya, heboh, riweh gitu ya. Mungkin ada yang diem, mungkin ada yang cuman ngeliatin doang. Nah, terus kan yang ikut dimarahin nih, kena satu kelas kan mungkin kalian jadinya ngerasa, perasaan aku diem, perasaan aku nggak ikut ngobrol, perasaan aku nggak ikut berisik, kok aku kena juga, kok aku jadi yang si gurunya sampai keluar dari kelas juga, atau gimana, atau dimarahin gitu ya, satu kelas, dibentak gitu ya semua. Nah, tapi mungkin ya yang berisik jelas salah ya, itu yang paling jelas bersalah gitu ya dalam kasus itu. Tapi mungkin teman-temannya lagi yang lain yang diem, jadi bersalah juga karena kalian tuh misalnya nggak berusaha negur temennya, atau kalian juga tampaknya nggak merhatiin guru gitu ya. Jadi kalian cuek aja gitu, mau ada yang berisik kek, mau ada yang lompat-lompat kek, ada yang headstand kek, apa ya, bodo amat lah, bukan urusanku gitu ya. Itu kan jadi salah juga karena kalian adalah satu kesatuan gitu ya di kelas. Harusnya bisa saling mengingatkan, harus bisa saling marahin gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ada tiap kali masalah nih, bermasalah sama orang gitu ya, kita harus mikirin dulu, kira-kira penyebabnya apa ya sampai terjadinya masalah ini, dan tindakan selanjutnya kita harus ngapain ya, karena semuanya itu pasti ada konsekuensinya. Misalnya kayak masalah ngeprank teman aja ya, ngeprank kan sebenarnya tujuannya lebih ke arah positif ya, dalam artian kita pengen sama-sama have fun gitu, artian ngeprank gitu. Cuman kadang ada beberapa anak yang ngepranknya itu keterlaluan, yang jadi kayak doa gitu ya, misalnya ngomongin siapanya meninggal lah, atau siapanya sakit keras lah gitu. Padahal enggak gitu ya. Itu kan jadinya kayak semacam doa gitu ya. Ya orang yang di pranknya belum tentu menikmati, bisa jadi dianya juga kesel gitu ya dibohongin, atau malah jadi beneran didoain, oh siap mati sekalian gara-gara tadi ngeprank ngomong mati didoain sekalian, gimana kan, itu kan jadinya nggak enak gitu ya buat ke kitanya, tujuannya kita tuh pengen ngeliat reaksinya lucu gitu ya. Ya cuman dengan kita ngeprank ya kayak gitu, kita istilahnya kehilangan kepercayaan lah dari teman kita, dan hilang yang tujuan mau have fun barengnya itu. Nah, jadi kita kalau mau ngelakuin sesuatu, kita pikirin dulu
pikirin dari ada dampak nggak ya? Dampaknya lebih ke positif apa negatif nih? Terus kita harus lihat juga lawan bicara kitanya. Kira-kira akan bisa merasakan have fun barengnya nggak? Akan bisa merasakan dampak positif juga nggak yang sebenarnya kita tujuannya itu gitu? Atau malah nggak satu frekuensi gitu ya, istilahnya nggak nyambung sama kita teh bakal yang tipenya jadi ribut, jadi berantem gitu ya. Sebaiknya kan jangan dilakuin karena ya konsekuensinya kalau dia marah, kalau misalnya dia jadi nggak mau temenan sama kita, kalau dianya jadi ngadu ke guru, dia jadi pundung atau apa ya itu memang konsekuensi dari kalian yang udah ngelakuin itu gitu ya, udah ngebully, udah ngejek atau apa. Jadi kalau misalnya kita mau ngelakuin sesuatu, ke depannya kita harus lebih mikir dulu gitu. Oke, lanjut. Slide terakhir. Nah, if someone thinks you did something wrong, here's what you can do. Jadi kalau ada seseorang nih yang mikir kalau kita tuh udah ngelakuin hal yang salah gitu ya. Ini hal-hal yang bisa kita lakuin. Yang pertama, kita tentuin nih, decide whether what you did was really wrong. Jadi yang kita lakuin tuh bener salah nggak ya? Atau sebenarnya ya salah dari kedua belah pihaknya gitu. Ya kalau kita memang ada salah, apalagi terutama dari kitanya duluan yang bikin kesalahan, ya kita ngaku gitu, kita minta maaf gitu ya. Dan yang ketiga, try to explain why you did it. Jadi kita kan ya percuma ya kalau minta maaf doang, ngaku, tapi nggak ngerti gitu alasan sebenarnya kita ngelakuin itu tuh apa, misalnya cuma iseng, cuman apa ya pengen aja gitu ya mukul orang gitu random gitu pengen 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 nyabok gitu kan ya itu kan jadinya nggak apa ya nggak aware gitu terhadap diri sendiri nggak sadar terhadap diri sendiri kenapa bisa kita tuh sampai ngelakuin hal-hal kayak gitu. Jadi kita juga harus bisa nge-explain ke teman kita istilahnya mah memberikan sudut pandang kita gitu ya kenapa tadi teh begini kenapa tadi teh aku teh ngelakuin itu gitu. Jadi jelasin kenapa kamu ngelakuin itu. Tapi mungkin beberapa orang you may not really know why but thinking about it can help you find out. Jadi ada beberapa orang yang memang apa ya istilahnya suka nggak kepikiran gitu kenapa tiba-tiba bad mood, kenapa tiba-tiba mukul orang, kenapa tiba-tiba ngelakuin ini gitu random aja gitu ya. Nah tapi kan sebenarnya pasti ada alasannya. Misalnya kalau mukul orang ya mungkin nggak sekedar iseng tapi ya karena dia teh temen deket tujuannya mau ngejailin tapi ternyata teh terlalu keras dan bikin jadi berantem. Atau misalnya kita mukul orang ditanya kenapa ya kesel emang ada kejadian apa sampai kesel tapi ternyata ya sebenarnya keselnya tuh dulu misalnya minggu lalu tuh pas ketemu dia mukul aku duluan terus nggak sempat ngebales gitu ya terus baru ketemu lagi sekarang ya temennya mah hari ini mah belum ngapa-ngapain gitu ya cuman karena kita yang di minggu lalunya belum balas dendam gitu jadinya pengen mukulnya sekarang gitu ya baru ketemu. Ini siapa yang ke unmute? Willy ya? Suaranya bocor. Oh, maaf. Nggak apa-apa. Nah, jadi gitu. Misalnya kalau kita ngelakuin sesuatu, kita coba apa ya istilahnya evaluasi diri lah. Kenapa kita tuh sampai ngelakuin itu gitu. Kita harus juga bisa menjelaskan gitu ya, jangan sampai kayak apa-apa jawabnya nggak tahu gitu. Padahal kan pasti semua tindakan yang kita lakuin tuh ada penyebabnya ya. Misalnya ya kayak kalian gitu ya malas ngerjain PR ya mungkin karena kalian nggak ngerti atau kalian ya pengen main dulu itu ada penjelasan gitu ya kenapa kalian sampai menunda tugas cuman tindakannya kan nggak baik gitu ya istilahnya tapi ada alasan gitu kenapa kalian tuh sampai berbuat begitu gitu. Atau misalnya berbuat baik gitu, kamu nolongin orang, ya itu kan ada alasan ya kamu punya hati yang memang baik dan mulia kah, atau kamu pernah dibantu orang jadi kamu juga pengen bantuin orang lain kah gitu. Semua tuh pasti ada alasannya lah gitu istilahnya. Entah itu positif atau negatif. Nah, terus accept the consequence without complaining that might help you never do the same thing again. Jadi kalau kita udah tahu nih kalau kita ngelakuin A, pasti ada konsekuensinya yang kayak gini, atau kita ngelakuin B, pasti ada konsekuensinya kayak gini. Ya, terima konsekuensi itu tanpa kita harus ngomel lagi gitu, komplain lagi. Karena misalnya ya, kayak tadi, kita nggak ngerjain PR, jadinya dimarahin guru,
Terus udah gitu dapat nilainya jelek, ya memang konsekuensinya ya. Kita nggak bisa kayak ngadu, kenapa sih aku dapatnya di-nolin? Ya salah sendiri gitu, nggak buat tugas ya gimana mau dinilai gitu. Atau misalnya kalian mukul ke teman terus dipukul balik, ya itu konsekuensi karena kalian mukul duluan gitu, makanya dipukul balik gitu. Jadi kita harus terima hal itu gitu. Benar-benar tahulah istilahnya tabur tuai, apa yang udah kita tabur ya bakal kita tuai gitu istilahnya. Nah, dengan kita tuh selalu kepikiran gitu ya, kalau mau ngelakuin ini dipikirin dulu bakal dampaknya apa, kalau ngelakuin itu dampaknya gimana. Nah, itu tuh membuat kita tuh berpikir dan menolong kalian tuh untuk nggak ngelakuin hal yang sama, terutama yang salah diulang-ulang gitu ya, jangan kayak keledai. Udah tahu ngeledekin orang bikin kalian jadi nggak disukain orang itu, tapi terus ngeledek gitu ya, terus udah gitu nanti kita marah balik. Aku dijauhin si ini, Miss, gara-gara suka ngeledekin dia, aku nggak terima. Ya gimana nggak terima? Udah tahu diomongin jangan suka ngeledekin orang sampai orangnya udah hilang gitu ya batas kesabarannya sampai nggak mau temenan lagi. Ya harus terima gitu konsekuensi karena kita udah mulai itu duluan. Jadi kita ke depannya mikir, oh iya ya dia tuh nggak suka diginiin. Nanti kalau misal aku giniin lagi kan pasti dia marah lagi gitu. Berarti aku tuh nggak boleh kayak gini lagi gitu. Nggak boleh diulang gitu ngelakuin hal ini. Gitu. Miss mah percaya sih anak-anak kelas 6 mah pasti udah ngerti lah yang namanya setiap tindakan tuh pasti ada resikonya. Cuman yang perlu diingat adalah gimana cara kita mengkontrol pemikiran dan tindakan kita gitu ya. Supaya kepikiran kalau mau lakuin ini tuh jangan sampai dampaknya tuh negatif gitu. Jangan sampai berpengaruh ke hubungan kita antara kita dengan orang lain tersebut gitu. Nah, itu kan yang lebih susah dikontrol ya. Kalau misalnya tahu ada akibat sebab akibat, mah kalian juga pasti ngerti lah. Cuman untuk sampai tidak menyebabkan hal-hal yang negatif itu kan yang susah untuk dikontrolnya. Nah, jadi Miss minta kalian untuk lebih aware lagi, lebih berpikir lagi kalau mau ngelakuin sesuatu ke depannya. Gitu. Ada yang mau ditanyain tentang materi BK hari ini? Atau udah pada paham semuanya? Udah paham, Miss. Paham, oke. Coba kalau udah pada ngerti semuanya, ini kasih emot jempol. Oke deh, rata-rata berarti udah pada ngasih emot jempol, udah pada paham. Ya, berarti jadi jangan lupa diinget-inget intinya mah apa? Ya jangan lupa diterapin lah gitu. Meskipun kalian udah tahu semua ada sebab akibat, jangan lupa diterapin dalam kehidupan kalian sehari-hari untuk lebih banyak berpikir dulu sebelum bertindak gitu istilahnya ya. Terus jangan lupa juga perihal pengumpulan modul, nanti sama Miss bakal diumumin lagi di Google Classroom dan WA Group, supaya kalian nggak lupa. Oke deh, segitu pelajaran BK hari ini. Kalau nggak ada yang mau ditanyain, ada yang resen nggak sih? Tadi kayaknya ada yang resen deh. Oh enggak ya? Enggak. Oke. Oke deh, kalau nggak ada yang mau ditanyain, pelajaran BK hari ini sampai di sini. Kita ketemu lagi di semester depan. Bye-bye. Makasih yang udah join hari ini. Thank you, Miss. Iya, sama-sama. Thank you, Miss Sarah. Thank you, Miss Ania. Iya, sama-sama. Thank you.